Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, khususnya para pemirsa Nusantara TV yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus. Kami dari warga Jemaat GKPI Simangarosang, Resort Dolok Sanggul, mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan memulai kebaktian minggu kita. Untuk itu, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 324 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di sini pada hari yang Kau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar dengan penuh sukacita kami mendengarkan firman-Mu yang kudus. Jadikanlah hati kami lahan yang subur bagi benih firman-Mu, supaya hidup kami menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini
dengan keyakinan akan hidup kekal yang Engkau janjikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 tambah ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6 tambah ayat 13 sampai ayat 18. Kita membacanya secara sponsoria. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dalam jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita dengar KOR PP. Pandanglah dunia ini
dasar yang penuh dengan pemalsuan. Nilai hidup ini, oh Tuhan, dalam dunia masa ini, masihkah terang bersinar, masihkah cinta membias, masihkah hidupku berarti? Adakah seorang nabi yang relakan bersaksi tentang cinta dan damai-Mu, Tuhan? Biarkanlah kami menjadi saksi-Mu, bagai dian di persadamu indah, membawa kasih-Mu abadi, cinta-Mu paling lestari tiada bertepi. Betapa rindunya hatiku bernyanyi dalam ziarah hidupku yang bahari. Di atas pucuk idamanku terembus nafas hidupmu, bersemi dunia citra-Mu yang indah. Tuhan, dalam dunia masa ini, masihkah terang bersinar, masihkah cinta membias, masihkah hidupku berarti? Adakah seorang nabi yang relakan bersaksi tentang cinta dan damai-Mu, Tuhan? Biarkanlah kami menjadi saksi-Mu, bagai dian di persadamu indah, membawa kasih-Mu abadi, cinta-Mu paling lestari tiada bertepi. Betapa rindunya hatiku bernyanyi dalam ziarah hidupku yang bahari. Di atas pucuk idamanku terembus nafas hidupmu, bersemi dunia citra-Mu yang indah. Di atas pucuk idamanku terembus nafas hidupmu, bersemi dunia citra-Mu yang indah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai ayat 2.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembat sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu, seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya, supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kami sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan kelakuan dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyesuai aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripada kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 sampai ayat 2. Petunjuk hidup baru tertulis dalam Hukum Taurat yang ke-7 sampai yang ke-8. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan mencuri. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1.
Marilah kita bersaksi mengungkapkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan Korina GKPI si Mangarosang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 sampai ayat 2. Diberi
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan salam juga kepada pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Kami dari GKP Simangarocang, dari seluruh warga jemaat, pendeta resort dan penatua, mengucapkan kepada kita semuanya, khususnya pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu pertama setelah Trinitatis yang tertulis dalam surat Apostol Paulus, Rasul Paulus, 2 Korintus 4 ayat 5 sampai ayat 12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai ayat 12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
dan juga pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagaimana tema yang telah ditentukan oleh Almanak GKPI yang bertemakan kekuatan berasal daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga pemirsa Nusantara TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, alangkah baiknya kita mendengarkan mengetahui bagaimana sejarah daripada kota Korintus ini. Kota Korintus merupakan kota yang pada waktu itu adalah merupakan kota yang besar. Sehingga dari latar belakang kota yang besar tersebut, sehingga orang-orang akan pasti banyak datang ke tempat ini. Orang-orang pasti berlomba-lomba untuk datang ke Korintus untuk melanjutkan kehidupannya. Sehingga dari latar belakang yang berbeda-beda bisa mengakibatkan memunculkan satu kehidupan yang luar biasa dalam perjalanan kota tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari latar belakang orang-orang yang datang ke Korintus dan juga latar belakang adat yang berbeda-beda dan juga kehidupan yang berbeda-beda, sehingga bisa memunculkan pemahaman juga yang berbeda-beda. Dan juga dari latar belakang agama yang berbeda-beda, sehingga melahirkan satu kehidupan di kota Korintus pada waktu itu, di mana kesombongan yang merajalela. Mungkin tidak pada khususnya atau umumnya kota-kota besar identik dengan kesombongan. Tapi nyatanya dalam kota Korintus, keangkuhan dan kesombongan penduduk kota Korintus pada waktu itu sudah merajalela. Sehingga inilah alasan Paulus mengirimkan surat yang pertama dan surat yang kedua untuk mengingatkan penduduk daripada kota Korintus agar tidak hidup dalam kesombongan, tetapi hidup dalam Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang yang demikianlah yang menekankan sehingga banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Yesus pada waktu itu sebagai Tuhan dan juru selamat yang bisa menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan juga pemirsa Nusantara TV yang diberkati Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan manusia, manusia tidak akan pernah terlepas daripada keegoisan. Kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sering menyampaikan apa yang kita pahami tanpa memperdulikan yang di sekitar kita. Sehingga keegoisan kita yang merajalela. Sehingga kekuatan-kekuatan duniawi lebih nyata dalam kehidupan orang Korintus pada waktu itu. Yang sering mengandalkan pikirannya. Yang sering mengandalkan kekuatannya. Yang sering mengandalkan apa yang mereka pahami. Dan tidak tahu apa yang diminta daripada Tuhan. Daripada kehidupan orang Korintus tersebut. Sehingga firman Tuhan ini mengarahkan di mana Paulus memberitakan bahwa pusat daripada apa yang mereka lakukan berpusat pada Tuhan Yesus sendiri.
Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kenapa Paulus menjadi melatar belakangi? Kenapa Paulus memusatkan setiap pelayanannya bersumber daripada Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita semuanya, kalaupun kita punya kekuatan dalam kehidupan kita, kalaupun kita mempunyai semua yang ada dalam dunia ini, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kekuatan yang ada dalam dunia tidak bisa menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Apa yang kita miliki dalam dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan yang kekal dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki dalam dunia ini tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita. Jalan satu-satunya yang dinyatakan oleh Paulus, di mana dia bersumber pelayanannya bersumber daripada Yesus. Karena Yesus sebagai teladan dalam kehidupan mereka. Karena Yesus menggambarkan satu kasih yang bisa memberikan keselamatan kepada manusia yang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu perumpamaan yang menggambarkan satu siklus kehidupan. Mungkin boleh kita pikirkan dan boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau di kampung-kampung sangat dilarang untuk mengatakan nama harimau. Tapi dikatakan dengan dalam bahasa Batak nagugui atau yang kuat. Di satu ketika seorang bapak atau pria yang sedang mau berangkat ke hutan, dan ini akan selalu diingatkan. Jangan mengatakan nama harimau. Nanti kalau dikatakan nama harimau tiba-tiba datang menjadi membawa celaka. Di satu ketika harimau berkelahi dengan seekor nyamuk. Sehingga nyamuk ini waktu mereka berkelahi, nyamuk ini masuk ke telinga harimau tersebut. Kita bayangkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita tidur datang seekor nyamuk ke kuping kita, bagaimana perasaan kita? Pasti agak risih mendengar suara nyamuk yang bersuara dalam sekitar telinga kita itu. Sewaktu nyamuk ini masuk ke telinga harimau, mengeluarkan suara yang bising, sehingga harimau itu merasa terganggu, sehingga harimau itu berusaha untuk mengusir nyamuk yang ada dalam kupingnya atau telinganya dengan bermacam cara. Sehingga seiring berjalan dengan waktunya nyamuk tidak bisa keluar dari telinga harimau, dan harimau juga berusaha untuk melepaskan mengusir nyamuk tersebut. Dia lari ke sana, lari ke sini sampai mengantupkan kepalanya ke pohon kayu. Harimau tersebut, nyamuk tidak keluar dari telinganya. Sehingga harimau itu merasa capek dan kepalanya sudah terluka. Harimau tersebut mati dengan lemas. Matema babiati alani rongit nakiningan. Setelah harimau tersebut mati, nyamuk keluar dari telinganya. Dengan ceria, dengan sukacita nyamuk bernyanyi. Baru sekali ini yang lemah mematikan yang kuat. Baru sekali ini nyamuk bisa mematikan harimau. Dari sukacitanya nyamuk tersebut, dia terbang sambil bernyanyi, menyanyikan bahwa dia sudah bisa
membunuh harimau. Akibat daripada sukacita yang dia terima, dia merasa lupa pasti ada tantangan yang akan terjadi di hadapannya. Akibat daripada lupa diri, tiba-tiba ada sarang daripada laba-laba. Sehingga terbang nyamuk ini tersangkut dalam sarang laba-laba tersebut. Dia meronta, nyamuk tersebut meronta dari sarang laba-laba. Tetapi tidak bisa lepas dari sarang laba-laba tersebut. Dan laba-laba melihat kenapa sarang saya bergoyang. Dia melihat ada seekor nyamuk makanan yang lezat. Sehingga laba-laba turun dan menangkap nyamuk tersebut, dan nyamuk tersebut dimakan laba-laba tersebut. Dan juga laba-laba juga merasakan sukacita karena dia sudah mendapat makanan. Dari sukacita yang diterima oleh laba-laba tersebut, dia lupa diri bernyanyi dalam sarang, menggoyang-goyangkan sarang laba-laba tersebut. Sehingga burung yang bernyanyi di atas pohon melihat ada makanan yang lezat di sarang laba-laba tersebut. Sehingga burung tersebut turun dan memakan si laba-laba. Dan burung merasa kenyang karena dia sudah mendapat makanan. Dan dia terbang ke sana kemari karena dia sudah dapat makanan dan dia sudah kenyang. Sehingga dia hinggap di pohon ranting pohon dan bernyanyi. Tiba-tiba datang seorang manusia membawa senjata. Dan manusia tersebut melihat ada burung yang bernyanyi. Sehingga manusia mengambil senjatanya dan menembak burung tersebut. Burung kena. Akhirnya burung jatuh dan mati juga. Manusia mengambil burung tersebut dan pulang ke rumah dan memasak burung tersebut. Setelah dimasak dengan masakan yang enak, manusia makan dengan lahapnya sampai nambah nasinya, sehingga karena dia kekenyangan, sehingga penyakit gula yang datang. Penyakit dia diabetes. Apa yang mau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan juga pemirsa Nusantara TV? Ada satu siklus kehidupan dalam kehidupan kita yang mau kita jalani. Harimau adalah seekor binatang yang kuat. Kalaupun dia kuat, tetapi kekuatannya sangat terbatas. Yang dapat kita lihat dari siklus kehidupan tersebut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Kekuatan yang ada dalam dunia tidak ada yang kekal. Hanya kekuatan yang dari Tuhan yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Jangan andalkan unang pangasahok kamuna hamalomuna. Unang pangasahok kamuna hamoramuna. Unang pangasahok kamuna ahanadong di boto hamuna. Jangan andalkan apa yang kami miliki. Karena harta yang kamu miliki tidak bisa menyelamatkan kehidupanmu. Jangan kamu andalkan kepintaranmu. Karena kepintaranmu tidak ada batasnya di hadapan Tuhan. Tapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam setiap tindakanmu. Dalam setiap apa yang kamu kerjakan. Biarlah kekuatan Tuhan yang boleh kita andalkan. Karena kekuatan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus dan juga pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Di dalam perjalanan kehidupan kita, ini pasti akan kita hadapi. Pasti ada dalam lingkungan sekitar kita yang kehidupannya dalam kesombongan. Karena dia memiliki sesuatu yang ada dimiliki. Karena dia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita dalam firman Tuhan ini. Sebagaimana Paulus yang selalu menyatakan, yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Sehingga tema minggu kita pada hari ini
Kekuatan berasal daripada Allah. Kalaupun ada kekuatan dalam dunia ini, tapi itu tidak boleh untuk menyelamatkan kita. Kalaupun kita memiliki segalanya dalam dunia ini, tapi itu tidak boleh memberikan kepuasan dalam kehidupan kita. Yang boleh memberikan keselamatan, yang boleh memberikan sukacita bagi kita, hanya bersumber daripada Allah. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dialah jalan satu-satunya yang boleh menyelamatkan, yang boleh memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kehidupan manusia di dalam dunia ini digambarkan seperti bejana dari tanah liat yang boleh rapuh, yang lemah, yang tidak berharga. Tapi kehidupan kita semuanya sangat berharga di mata Tuhan. Karena kehidupan kita yang bersumber daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan juga pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita andalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita andalkan dan kita bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah menjadi jalan keselamatan yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Kehidupan kami penuh dengan kerapuhan akibat daripada apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang boleh menyelamatkan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Karena itu Tuhan kami datang kepadamu. Biarlah kehidupan kami yang selalu berkenan ke hadapan Tuhan. Sehingga kami menjadi terang di dalam gelap. Dan boleh kami lakukan. Dan itu semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati juga warga jemaat-Mu ini. Dan juga para pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah kehidupan kami semuanya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang mengajar kami, yang memampukan kami untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui nyanyian pelengkap kidung jemaat nomor 258 ayat 1 sampai ayat 2 untuk persiapan kita mengumpulkan persembahan. Stop.
untuk menghantarkan kita untuk mengumpulkan persembahan kita yang tertulis dalam Mazmur 4 ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat daripada Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Salam untuk kita semuanya. Shalom. Kami dari GKP, Jemaat GKP Simangaroncang mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya dan juga pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan sukacita bagi kita semuanya. Salam. Shalom. Shalom sama kita semuanya. Berdirinya gereja kita, gereja GKP Simangaroncang di tahun 1970, bukannya ada unsur pihak dari manapun, melainkan dari jiwa yang tulus dan hati yang bersatu. Itulah sebabnya orang-orang tua kami mendirikan gereja GKP Simangaroncang. Jumlah jemaat 14 kepala keluarga yang dipimpin guru jemaat Situa Haposan Purba, dan dari tahun 1970 sampai 1972. Dari tahun 2021 sampai 2024 jumlah jemaat 30 kepala keluarga yang dipimpin guru jemaat Situa Joni Kumpul Purba. Setiap hari Minggunya gereja GKP Simangaroncang mengadakan sekolah minggu masuk jam 8 pagi. Baru minggu umum masuk sekali seminggu, masuk jam 10. Kalau renovasinya berjalan perlahan-lahan, tiap tahunnya berjalan perlahan-lahan. Karena apa? Itulah keadaan kami jemaat GKP Simangaroncang. Sampai disitulah kemampuan kami untuk membangun pelan-pelan. Kalau langsung renovasi, langsung mengerombaknya, kami tidak sanggup. Makanya kami meminta kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari kami, berdoalah untuk kami GKP Simangaroncang, biar supaya Tuhan kita mengasih hati yang tulus dan hati yang sempurna untuk membantu jemaat GKP Simangaroncang. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom, terima kasih.